Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfat Raja Prakarsa dengan NIM 24372023 dari Prodi Kedokteran Hewan. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai hasil review dari skripsi yang berjudul Next. Kelewatan. Nah, dengan judul Tingkat Keberhasilan Konsepsion pada Sapi Bali pada tahun 2022 oleh Koliza Harhab. Selanjutnya, latar belakang. Jadi sapi Bali merupakan salah satu hasil domestikasi dari banteng. Jadi sapi Bali ini adalah sapi khas yang dimiliki oleh Indonesia yang terletak di Pulau Bali. Sapi Bali ini merupakan salah satu sapi dwiguna, di mana sapi ini bisa diandalkan sebagai reproduksi atau produktivitas dari anaknya atau breeding, dan dalam konteks itu fattening atau penggemukan. Jadi permasalahan yang dihadapi peternak dan inseminator dalam mengelola sapi Bali ini yaitu pengetahuan tentang ilmu peternakan, khususnya bidang reproduksi. Sehingga kesalahan dalam manajemen reproduksi sering terjadi seperti eh, kapan waktu birahi itu datang, kapan dilakukannya inseminasi buatan, dan eh, kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan inseminasi buatan. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke konteks skripsinya, perlu kita mengetahui yang namanya service per consumption, di mana jumlah pelayanan inseminasi buatan dibagi jumlah sapi yang bunting yang menunjukkan berapa kali inseminasi dilakukan sampai terjadi kebuntingan. Selanjutnya itu kebuntingan, yaitu persentase sapi betina yang bunting pada inseminasi pertama yang disebut juga sebagai angka konsepsi. Selanjutnya, next. Nah, hasil dari penelitian yang diambil oleh kakak tersebut, yang pertama yang mempengaruhi yaitu karakteristik inseminasi buatan, inseminator. Jadi, masa kerja inseminator dapat dikatakan sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang menyebabkan kemampuan inseminator untuk mengambil keputusan semakin baik dan cermat. Jadi, inseminator yang bagus itu inseminator yang tahu kapan waktu sapi itu eh, pantas untuk di IB atau dilakukan inseminasi buatan. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat eh, berapa jumlah inseminator yang ada di daerah tersebut dengan persentase dari hasil inseminasinya atau konseptor eh, yang berhasil. Selanjutnya, hal yang mempengaruhi yaitu tingkat keberhasilan konseptual, yaitu keberhasilan dari inseminasi buatan. Salah satu yang terpenting adalah kondisi fisiologis sapi betina tersebut. Kebutuhan pakan untuk reproduksi sama dengan kebutuhan hidup pokok, sehingga apabila kebutuhan pokok terpenuhi, maka reproduksi dari sapi tersebut akan eh, baik pula lah. Eh, ada beberapa kasus sapi yang eh, kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi, sehingga BCS dari kondisi sapi tersebut 3.
yang menyebabkan sapi tersebut ambruk pasca melahirkan. Selanjutnya, selanjutnya itu calving rate, yaitu kesanggupan induk dalam memelihara anak dalam kandungan sampai waktu melahirkan. Kekurangan protein dalam ransum pada periode akhir masa kebuntingan pada sapi merupakan faktor utama yang menyebabkan kematian edat pada yang dilahirkan. Selanjutnya, faktor selanjutnya yang mempengaruhi keberhasilan reproduksi pada sapi Bali yaitu tingkat pemahaman inseminator terhadap keberhasilan konsepsi. Jadi, pemahaman petugas inseminator dalam menentukan waktu pengamatan birahi adalah termasuk dalam kategori sangat paham, yaitu 86,66% dari total 100%. Hal ini menggambarkan bahwa keterampilan inseminator dalam menentukan ketepatan waktu adalah tinggi, di mana inseminator akan mengawinkan ternak pada sore hari bila terjadi birahi itu pagi hari, dan kebalikannya juga begitu. Apabila terjadi birahi pada sore hari, maka dilakukan inseminasi buatan pada pagi harinya. Selanjutnya, kesimpulan dari review mengenai skripsi ini yaitu pemahaman inseminator tentang inseminasi buatan termasuk dalam kategori cukup paham, yaitu sebesar 73,33% dan sangat paham yaitu 26,66%. Pemahaman petugas inseminator terhadap ciri-ciri sapi birahi untuk dilaporkan kepada petugas inseminator termasuk dalam kategori cukup paham, yaitu 86,66%. Dan sedangkan kategori sangat paham itu hanya 13,33%. Inseminator diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan bimbingan yang lebih baik tentang pentingnya inseminasi buatan terhadap peternak dengan meningkatkan pengetahuan keterampilan inseminator dan peternak. Hasil yang diharapkan adalah keberhasilan program inseminasi buatan di Kabupaten Banten ini. Mungkin sekian yang presentasi hasil dari review yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.